Saya ngomong tentang kembali kepada sebuah sains dan teknologi. Sekelas saya ngungkap kembali, karena masalahnya sak menikahi gini, kabeh duwe anak, gitu. Akeh sing duwe anak, bagian besar duwe anak, dan juga interaksi kepada orang lain dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Saat kita tidak hati-hati karena sebuah perilaku tanpa tujuan, kita akan hancur. Bapak Ibu yang berbahagia. Satu sisi perkembangan teknologi luar biasa, dapat menjadi fasilitator, dapat menjadi alat Anda, alat kita untuk memperoleh sesuatu, untuk mengantarkan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu lebih cepat, lebih instan. Satu sisi, kita nggak perlu fanatik. Orang fanatik itu akan kesulitan mengantisipasi dalam kehidupan seperti ini. Ada satu teknologi ya sekarang ini awakmu kulo jenenge blockchain wae opo kan rong dong. Iya toh? Blockchain ki opo? Satu aplikasi kemampuan database yang terbuka, yang menjadikan seseorang itu tidak mudah korupsi dan orang dapat membuka di manapun dia berada. Digabungkan dengan apa jenenge? Manajemen. Nah, itu kemudian blockchain ini urung dong, bentuke ya rong roh. Saiki wis ngomong ChatGPT, Brandly, Lambda, kan gitu toh? Guna kabeh toh? Ya akeh sing gunakan mungkin. Atau dengan kata lain, teknologi berbasis AI orang keren nih. Kemudian keluarga, orang tua ini harus mengantisipasi loh ya terkait dengan perkembangan ini, mengikuti walaupun bukan berarti karena produk AI itu sudah banyak sekali. Produk AI itu sudah banyak sekali beredar di antara kita yang sering kamu gunakan saat kamu OTW satu, saat kamu mendatangkan Gojek itu pasti kamu menggunakan AI. AI itu apa toh? Artificial intelligence itu apa? Rekayasa kecerdasan buatan original. Tapi definisi intelijen memang panjang lebar sih, komponennya enggak gampang gitu ya. Yang penting itu namanya intelijen itu bisa komunikasi. Mesin dijak komunikasi begitu loh ya. Mesin sudah dapat dijadikan komunikasi dan bahkan melayani kebutuhan umat manusia. Jadi kamu bisa memanfaatkan ini dengan teknologi ini, dengan aplikasi ini. Jadi kamu hati-hati, wong sing biasane sing generasi bumper itu. Apa sih bumper? Berambang merah. Jadi generasi yang sudah sepuh, yang sudah ya seperti saya ini sudah generasi bumper, sudah generasi tua. Ya, pada saat melihat perkembangan AI dengan kecanggihan dan fasilitas tools yang telah ada yang disiapkan bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Jadi kamu supaya nggak kaget terhadap keberadaan anak-anakmu, generasi-generasi seterusmu ini, kalau nggak kamu mengantisipasi sejak awal, kasihan, kita akan menemui dark generation, ya gitu. Akan menemui sebuah generasi yang gelap. Bisa jadi kalau kita tidak mengantisipasinya. Sistem penilaian di pendidikan pun juga harus segera menyesuaikan sistem penilaiannya, sistem prosesnya, sistem pengambilan datanya, sistem olah datanya. Ini juga harus segera menyesuaikan, kalau enggak akan tergilas dengan keadaan. Sistem apa yang harus digunakan, cara metode apa yang harus dilakukan, prosesnya berapa yang diperlukan, dan seterusnya. Ini memerlukan satu perencanaan tersendiri dari AI. Kowe nek gawe soal mikir mumet pusing, bu guru, bu ustad, bu dosen, pak dosen gitu. Sing mbokeki pertanyaan kowe nek jawab gampang banget, tinggal buka HP, aplikasi dibuka, ChatGPT tek. Apapun soal yang kamu suguhkan, matematika, fisika, kimia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, gitu ya. Terserah kowe mau gimana. Tinggal ngeklik apa yang dimaksud dengan tanaman di kotil, akan muncul penjelasan. Bagaimana cara membuat dan membantu serta mengembangkan sebuah sistem. Umpamanya kamu tulis tentang antropologi,
tolong jabarkan detail mulai dari pendahuluan sampai penutup. Muncul kabeh. Kalau ujiannya masih menggunakan pertanyaan itu, AI akan menjawab dengan cepat. Begitu contoh begitu, Bapak Ibu yang berbahagia. Aduh, terus anak-anak kita gimana? Bapak Ibu, utamanya yang guru, dosen, dan seterusnya. Pada saat menemui hal semacam itu nggak usah panik. Berarti kita harus cepat merubah cara atau metode. Tapi kalau penilaiannya didasarkan atas sebuah kuantitas itu, kamu akan ditinggal dan ketinggalan. Pada saat kamu ditanya orang, kamu harus hati-hati. Mas Agus, cara membuat pupuk yang benar, bogasi yang benar, yang berbahan ini sama ini, itu bisa enggak? Boleh enggak? Kemudian kita jawab, bla 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 bla. Umpamanya kan begitu. Umpamanya begitu. Jangan salah. Orang yang bertanya itu dia yang kita lihat nggawa HP pokok. Wengkene kadung jawab tibake wong nggawa HP. Tibake dia memiliki AI, ChatGPT. Jawabanmu hoax akan kelihatan. Sekarang ini orang-orang yang tua yang umur 40 naik atau 50-an ke atas itu sekarang sesungguhnya orang-orang sumber hoax. Ya, cah nom-nom saiki itu datanya dari informasinya dari gue ngomblok gini. Alah bapak mengapusi tibake kan gitu. Tapi intinya begini loh ya. Oke, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan. Itu mungkin bagian dari sebuah mewujudkan sebuah surga, tinggal mentalnya, konektivitasnya, kemudian komunikasinya, pasedulurane ini yang dibutuhkan dikuatkan, gitu kan. Tapi fasilitasnya sudah disiapkan sedemikian rupa, kan gitu. Namun saya mengatakan ada namunnya. Pada saat produk AI yang bisa menjadi TikTok, YouTube dan seterusnya, kamu sering melihat TikTok dan mungkin juga TikTokan. Kamu melihat gambar, melihat video yang durasi pendek hanya 8 detik, 10 detik, 12 detik. Gini pembuatan. Dan sesungguhnya itu nggak ada manfaat dan tidak faedah sama sekali bagi kehidupan kamu. Gini pembuatan. Orang faedah iblis toh, yang kita mung delok wong cekiki ngono. Terus lihat apa. Waktu kamu dikuras habis oleh 8 detik video pendek itu. Dan yang kedua, waktu kamu yang habis itu diganti oleh iklan. Kemudian kreatornya yang membuat itu atau orang-orang yang kapital yang memegang uang tinggal ngunduh duitnya, kan begitu nah? Kan gitu saja. Time is money, kan gitu. Bagi mereka, ini bagi gue bangkrut. Kedua, atensi kamu, perhatian kamu habis, perhatianmu habis untuk hanya sekedar men-scroll gambar-gambar dan video pendek. Ini apa buatan? Kamu akan habis, tahu-tahu sudah makan siang, tahu-tahu sudah maghrib, tahu-tahu sudah subuh, kan begitu. Maka inilah fa'aina tadhhabun. Untuk apa kamu hidup? Apa tujuanmu hidup? Ngapain aktivitasmu itu untuk apa? Ini yang kita butuh hati-hati.